Khozinuddin membawa-bawa atas nama masyarakat, membawa-bawa atas nama netizen, tetapi dirujak oleh netizen, tetapi dirujak oleh masyarakat. Hati-hati, ini provokator ulung dia itu ya. Ingin memprovokasi masyarakat Indonesia seperti masyarakat Suriah ya, yang memburu sang diktator Bashar al-Assad. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Menyamakan Pak Jokowi dengan Bashar Assad. Ini tak ada keberanian masyarakat Indonesia seperti masyarakat Suriah yang mengusir Bashar Assad. Mestinya punya keberanian yang sama. Usir Jokowi. Hati-hati, ini provokator ulung. Mesti disikat nih orang. Membawa-bawa atas nama masyarakat dan netizen lagi. Kurang ajar. Coba kita cek sama-sama nih provokatornya. Subianto diminta untuk mengejar Jokowi ke Solo. Tak perlu mengejar koruptor sampai ke Antartika atau ke Gurun Sahara. Kira-kira begitu netizen hari ini ramai membincangkan tentang status saudara Joko Widodo yang telah dinobatkan oleh sebuah lembaga peneliti internasional tentang korupsi yang bermarkas di Belanda sebagai tokoh dunia yang paling korup. Nama Jokowi disejajarkan dengan nama Bashar Assad, rejim diktator Suriah yang sekarang kabur dari negaranya dan dipersoalkan oleh rakyatnya karena tentu saja rejim tersebut zolim ya, tiran, diktator dan juga korup. Nampaknya Bashar Assad 11-12 dengan saudara Joko Widodo, bedanya Bashar Assad tak mampu mengunci kekuasaan agar tidak mempersoalkan dirinya secara hukum, sehingga dia harus ya dikejar-kejar oleh rakyatnya sehingga kabur. Sementara saudara Joko Widodo mampu mengunci kekuasaan orang-orang di lingkaran pemerintahan dan juga aparat penegak hukum, sehingga saudara Joko Widodo tidak mungkin bisa diseret secara hukum. Sementara rakyat Indonesia nampaknya militansinya kalah dengan rakyat Suriah, sehingga rakyat Indonesia tidak mengambil sikap sebagaimana rakyat Suriah, sehingga sampai hari ini saudara Joko Widodo dengan berbagai kasusnya, dengan berbagai kebijakannya yang zalim itu masih tetap melenggang bebas di negeri ini. Tapi ada yang menarik ya, saudara Joko Widodo mengatakan bahwa itu kan hanya polling, kemudian framing, ya silahkan dibuktikan saja. Komentar saya terkait statement dari saudara Joko Widodo adalah yang pertama, memang itu polling, memang itu suara yang diambil dari sejumlah tokoh termasuk hakim dan sebagainya. Namun suara polling itu adalah suara hakim yang hakiki, suara mayoritas rakyat yang tidak bisa disuap. Berbeda dengan vonis pengadilan yang hanya 3 majelis hakim gampang disuap, sehingga orang tidak bisa divonis kasus korupsinya oleh hakim. Itu bukan berarti orang tadi tidak melakukan korupsi gitu. Sementara vonis rakyat, vonis polling publik itu sebenarnya yang justru merepresentasikan apa sebenarnya yang terjadi. Yang kedua, silahkan dibuktikan saja ya, sepanjang orang-orang yang disandra itu masih memegang kekuasaan, termasuk memegang jabatan di penegakan hukum kita, ya tentu tidak bisa dibuktikan gitu. Jadi tantangan saudara Joko Widodo untuk dibuktikan ya mana mungkin, karena orang-orang yang harusnya punya kewajiban untuk membuktikan korupsi itu sendiri tersandra secara hukum dan secara politik. Dan yang tiga yang paling penting adalah bahwa untuk membuktikan seorang korup itu bukan harus dengan vonis pengadilan, apalagi korupsi dengan jabatan, dengan kekuasaan. Korupsi politik itu tidak bisa diseret di hadapan hakim pengadilan. Korupsi politik ya dengan kekuasaan, apalagi seorang presiden itu hanya bisa diseret oleh rakyat, diarak oleh rakyat, atau setidaknya rakyat yang kemudian bangkit ya melawan kekuasaan yang zalim, yang korup tadi, sehingga penguasa yang korup itu kabur, sebagaimana Bashar Assad yang akhirnya kabur dari Suriah. Mungkinkah saudara Joko Widodo ingin diperlakukan seperti Bashar Assad, diadili oleh rakyat, sehingga Joko Widodo juga akan kabur dari Indonesia mengikuti jejak Bashar Assad? Subianto diminta untuk mengejar Jokowi ke Solo. Salam logika, Ahmad Khozinuddin. Iya. Ini cukup sakit hati sekali pada Pak Jokowi. Iya. Saya tidak mempermasalahkan
Saya sebagai rakyat Indonesia, yang salah tetap harus divonis, tetap harus dihukum. Itu menurut saya. Tapi bukan berarti artinya seperti Gojinuddin ini ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku kakinya itu penuh dendam. Apa sehoak apapun berita dia selagi itu masih memojokkan menjatuhkan Pak Jokowi, itu tetap dia ikuti, tetap dia angkat, tetap dia bela begitu. Siapapun, walaupun itu jin kafir sama sekali, jika membenci Pak Jokowi itu adalah sahabat Gojinuddin ini. Itulah logika gitu. Sepertinya dia aja yang tampil di media sosial ini dengan ciri khas teh lalat di pipinya itu ya. Begini Gojinuddin. Saya tahu persis, saya tahu apa yang ada di otak Anda itu. Ya. Karena Anda pengacara FPI dan HTI dibubarkan. Anda tidak terima itu, hanya itu. Tidak ada lain. Saya tahu persis. Seandainya Pak Jokowi hari ini mengatakan hidupkan kembali FPI dan HTI, pasti Anda membanggakan Jokowi. Hal yang pasti. Bukan saya melebihi Tuhan. Itu yang ada pada otak mereka ini. Tapi Anda tahu, dukungan Anda itu, yang Anda gadang-gadang itu, sekarang sudah mulai berbahasa. Sudah menghitung-hitung personil berapa orang Habib di negeri ini. Jika mereka memang berkeinginan untuk menghancurkan NKRI ini mudah bagi mereka. Begitulah. Ini kan sudah menantang kami anak pribumi. Mungkin Anda tidak. Mungkin Anda anak laut kutub utara sana. Anda tidak pernah berpikir di situ. Ingat Gojinuddin ya. Ini yang saya bilang, saya tidak terima. Mereka itu sudah mulai menantang junjungan Anda itu. Begini saja. Oke, TNI Polri Pakum, biar kita perang secara hilangkan HAM. Bagaimana? Yaman sama anak NKRI. Jadi Anda jangan melebih-lebihi saja. Anda itu pengacara, benar. Dukunglah. Bela. Benar atau salahnya itu Anda bisa menilai. Jangan dukungan Anda salah pun Anda bela. Sementara orang yang kontra dengan Anda selalu Anda pojokkan. Sedari dulu Anda saya lihat. Iya. Salam logika. Kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Korupsi? Penipuan? Ini anjing tompel yang satu ini kerjanya hanya keluar saja buat gaduh dan ribut di negara ini. Hanya bisa buat gaduh di negara ini anjing tompel yang satu ini. Seharusnya jangan dikeluarin lah dari kandang anjing tompel yang satu ini. Biar tidak ada buat gaduh di negara ini. Apa coba salahnya keluarga Pak Jokowi dengan anjing tompel yang satu ini? Sampai sebegitunya gitu loh, menghina dan merendahkan keluarga Pak Jokowi. Emang dia sudah memberikan apa untuk negara ini? Emang jasa dia apa untuk negara ini? Sampai sebegitunya dia merendahkan keluarga Pak Jokowi. Banyak rakyat di negara ini yang mencintai Pak Jokowi. Jadi jangan macam-macam Anda itu anjing tompel. Anda itu cuma anjing tompel. Seharusnya Anda itu jangan dibiarkan keluarlah dari negara ini. Karena hanya buat gaduh dan ribut di negara ini. Memalukan banget Anda itu anjing tompel. Beginilah kalau peliharaan dikeluarin dari kandang. Sangat memalukan banget. Tolong dong pihak kepolisian ditangkap aja anjing tompel yang satu ini. Jangan dibiarkan lagi berkeliaran di negara ini. Hanya buat gaduh dan ribut aja orang seperti ini. Oke. Anjing tompel. Siapa Jin yang dirujak? Apakah Jokowi atau Anda? Siapa yang diburu oleh masyarakat? Jokowi atau ente? Kalau Anda mengatakan nih suara masyarakat, suara netizen, mayoritas masyarakat, mayoritas netizen, faktanya bagaimana? Apakah benar demikian? Tidak, Pak. Ente memprovokasi, ente memanipulasi. Apalagi menyamakan Pak Jokowi dengan Bashar Assad. Kurang ajar.
OCCRP lagi yang menjadi landasan. Yang jelas telah mengklarifikasi dan jelas mengakui tak punya bukti Jokowi melakukan korupsi. Kan OCCRP yang ngomong. Ente ngomong atas nama masyarakat. Ini masyarakat malah merosting ente. Gimana coba? Gedebrus. Paling benar tuh tadi si bapak-bapak yang ngomong di awal. Dua aja. Khazirudin itu benci kepada Jokowi. Karena HTI, tempat bernaungnya itu udah dibubarkan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena punya ideologi yang sesat dan menyesatkan. Dan kalau kita lacak sepak terjang si Khazirudin, lihat di tulisan-tulisan di tab komunitas YouTube-nya. Apa dia kampanyekan? Pandangan dia tentang demokrasi seperti apa? Coba cek lah. Biar saya tidak dianggap fitnah. Cek coba. Apa sih tujuan dia? Tentu dia akan terus membuat gaduh di republik ini. Kenapa? Karena tujuan dia ingin supaya ada kerusuhan di sini. Lalu sistem dia akan masuk. Sistem khilafah. Tai kucing. Kan itu harapannya. Hati-hati, jangan tertipu. Kita sebagai masyarakat, jangan tertipu atas provokasinya dan lain sebagainya. Aduh, Mang, kenapa ini jadi kayak gini rokok saya? Kadet balik jeung Maman. Pahili jigana. Oh, aya kene ketang ieu. Sugan teh. Ya, ini ada yang palsu, ada yang asli. Pinuh kene soalnya. Kaget mau ngerokok. Begitu ya. Jangan tertipu. Bahkan saya menyerukan dari dulu. Ini orang mesti diciduk. Organisasinya HTI dibubarkan. Kan karena ada orang-orang di dalamnya yang punya ideologi melawan, menentang, ingin mengganti Pancasila. Jadi yang punya ideologinya itu bukan organisasinya. Organisasinya itu benda mati. Yang punya ideologi di belakang tempurung otaknya untuk merubah NKRI, untuk merubah Pancasila, itu adalah orang-orangnya. Aktivis-aktivisnya. Sang ideolognya. Siapa? Khazirudin diantaranya. Kalau dianggap HTI itu berbahaya oleh negara, karena punya ambisi untuk mengganti sistem negara, maka yang lebih berbahayanya itu bukan hanya organisasi. Organisasi nggak berbahaya, orangnya yang berbahaya. Maka kita minta ketegasan Pak Prabowo nanti. Ya, mungkin sekarang baru 2 bulan berjalan, mau 3 bulan pemerintahannya, belum ngelirik isu-isu yang beginian. Nanti kedepannya mudah-mudahan Pak Prabowo lebih tegas. Pak Jokowi membubarkan organisasinya, Pak Prabowo menangkap sang ideolognya. Begitu. Udah harus diciduk tuh si Khazirudin. Banyak bukti-bukti dia ingin. Wah, demokrasi itu dikatakan apa oleh si Khazirudin tuh? Produk iblis apa itu segala macam. Itu si Khazirudin tuh. Udah sangat tidak layak masyarakat Indonesia mengadopsi cara pikir Khazirudin di dalam bersikap dan bergerak. Maka sesungguhnya melihat Pak Jokowi atau melihat pemerintahan siapapun aja, dia akan tentang kok. Kenapa?
Karena bukan karena kebijakannya, karena bukan tidak berpihak kepada rakyatnya, karena sistemnya sudah salah. Itu pikiran Husainudin. Maka siapapun aja orang yang memimpin, membuat kebijakan apapun, dilandaskan pada undang-undang, dilandaskan pada demokrasi, dilandaskan pada Pancasila, itu pasti akan salah. Ya, orang yang seperti ini hanya membuat gaduh. Mesti diselesaikan. Saya percaya Pak Prabowo bisa menyelesaikannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.